Pergerakan parpol mencari mitra koalisi untuk pemilu 2024 berlangsung dinamis. Salah satu partai yang aktif bergerak adalah Partai Golkar. Usai menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol KIB, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto malam ini saudara akan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apakah Golkar mencoba untuk menarik Demokrat membentuk poros baru? Bagaimana juga saudara kubu Koalisi Perubahan merespon pertemuan ini? Kita perbincangkan hal ini saudara. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom ada Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, juga sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat petang Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat petang, Nilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Doli dulu ini, bicara soal pertemuan malam ini, ada apa Pak? Apakah berkaitan dengan hasil pertemuan dengan KIB tadi malam? Ini sebetulnya melanjutkan saja tradisi yang selama 3 tahun belakangan ini dilakukan oleh Golkar, khususnya Pak Erlangga Hartarto. Kan 3 tahun belakangan ini kan kita sering membiasakan diri untuk saling berkomunikasi antar pimpinan partai politik. Ya, Ketua Umum kami udah berapa kali berkunjung ke sekian ketua partai politik dan kami juga menerima kunjungan dari ketua umum partai politik. Dan dengan Demokrat ini kan juga sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tahun lalu saja Lebaran Pak AHY itu datang ke silaturahim dan halal-halal ke rumahnya Pak Erlangga Hartarto. Jadi ini menindaklanjuti saja pertemuan yang memang sudah berlangsung sekian lama. Gitu. Oke, ada rencana bergabung atau rencana mengajak bergabung ini? Nah tentu karena memang kita sekarang dalam suasana atau memasuki tahapan pemilu dan kemudian dalam 2-3 pekan terakhir ini kan semakin tinggi dinamikanya, ya pastilah tidak bisa dihindari akan bicara tentang soal politik dan soal pilpres. Gitu. Oke, soal koalisi. Nah, intinya kan Golkar ini kan semangatnya bagaimana kita kan mengemukakan ada bangunan koalisi besar gitu ya. Nah koalisi besar ini kan konteksnya bagaimana kita untuk menjaga negara sebesar Indonesia ini 5 tahun ke depan tuh setidaknya memang dibutuhkan oleh sinergi kekuatan politik ya. Nah sinergi itu bisa nanti bentuknya bisa bergabung terbentuk koalisi menjelang pemilu atau nanti juga sebetulnya kalau kita bangun komunikasi dari awal walaupun nanti pada akhirnya kita berkompetisi, paling tidak kita sudah punya kesepahaman bersama bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah semuanya kembali kepada kepentingan bangsa dan negara. Baik, saya ingin ke Pak Hermawi. Pak Hermawi tadi disebutkan ya soal politik pasti dibicarakan, kemungkinan koalisi juga terbuka. Khawatir tidak sih Nasdem? Ya, jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa silaturahmi antar pimpinan politik itu sebuah keniscayaan. Makin sering pimpinan partai bertemu itu makin baik untuk situasi politik maupun pendidikan politik buat anak muda. Apa yang akan terjadi malam ini pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Erlangga itu kita mesti syukuri, kita mesti support sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan. Jadi berbeda pilihan bukan berarti tidak bisa bersilaturahmi. Tadi saya mau menekankan apa yang dikatakan oleh Jaki bahwa kami Koalisi Perubahan Persatuan sudah lebih dari cukup 28%. Sudah firm. Salah satu basis yang kami bangun dalam membangun koalisi itu adalah saling kepercayaan. Jadi kami tidak punya keraguan sedikit pun bahwa pertemuan malam ini akan mengganggu koalisi. Bahkan kami berharap dan berpotensi koalisi kami akan semakin diperbesar. Oke, jadi Anda yakin ini justru Golkar akan masuk gitu ke koalisi perubahan ini? Artinya harapan itu selalu ada, bukan hanya terhadap Golkar. Dialog kebangsaan ini kan terus kita lakukan. Tetapi yang paling positif adalah antar pimpinan partai terus terjadi dialog-dialog yang baik, dialog-dialog kebangsaan, sehingga kita memperkuat mutu pemilihan umum. Kenapa Nasdem begitu yakin koalisi perubahan ini tidak akan dipecah misalnya dengan pertemuan tadi nanti malam misalnya? Karena kita membangun koalisi ini sudah hampir 1 tahun di atas basis saling percaya dan Demokrat itu punya reputasi baik.
SBY punya reputasi baik. Yang lebih penting buat kami sekarang adalah bagaimana bersama-sama kita bekerja memastikan pemilu ini lebih berkualitas, lebih bermartabat, lebih terhormat, terhindar dari berbagai tekanan dan intimidasi. Baik, saya mohon maaf saya tahan di sana. Saya ingin ke Bung Toto dulu. Bung Toto, meskipun tadi Nasdem mengatakan bahwa tidak khawatir, mungkin saja justru Golkar yang masuk. Tapi kalau Golkar tadi juga menyebut bahwa peluang koalisi terbuka. Anda sendiri membaca pertemuan yang dilakukan Erlangga nanti malam ini apa sih yang akan terjadi? Iya, yang pertama dari apa yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan misalnya pengumuman P3 secara sendiri terhadap nama Ganjar, lalu kemudian intensnya pertemuan Pak Erlangga misalnya dengan Pak Prabowo, bahkan di beberapa postingan akun turunan akun resmi Golkar itu sudah muncul postingan mengenai Prabowo Erlangga. Lalu kemudian bahkan sekarang bertemu Erlangga dengan Pak SBY. Pertama ini menunjukkan bahwa koalisi-koalisi yang kemarin diklaim bisa kemudian menjadi koalisi permanen Pilpres, itu menurut saya hanya sebatas kongko politik. Sampai nanti menjelang masa pendaftaran, apa yang kemarin sudah diklaim menurut saya sangat mungkin berubah. Dan konstelasinya kan makin terlihat dan berbeda ya. Kalau dikatakan pertemuan tahun lalu juga sudah pernah dilakukan, saya pikir bobot politiknya pertama sekarang akan lebih besar. Kenapa? Karena sekarang sudah sisa waktu beberapa bulan menjelang masa pendaftaran, walaupun masih 5 bulan lebih, tetapi memang sekarang sudah mengarah kepada bukan sekedar meraba, tapi mengarah pada upaya pada koalisi mana saya akan berlabuh. Dan kita tahu Golkar ini partai besar, partai yang tidak ingin sekedar membebek lah tanda kutip, karena partai pemenang bisa disebut kedua atau ketiga dari sisi suara atau jumlah kursi di parlemen. Di sisi lain, Golkar kita tahu partai yang tanda kutip keputusan Munasnya menetapkan Erlangga sebagai capres. Beda buatnya dengan P3 ataupun misalnya PAN yang dari awal memang memperlihatkan tidak akan memaksakan ketumnya itu menjadi seorang capres misalnya. Jadi Anda membaca Golkar mungkin mau bentuk koalisi baru begitu? Kalau dari sisi saya bukan membentuk koalisi, maksudnya dibanding KIB mungkin iya. Karena yang diutamakan dari Golkar menurut saya dibandingkan kesepakatan di KIB yang tidak mengikat, ada sesuatu yang lebih mengikat. Bagaimana meloloskan Erlangga sebagai capres. Andai kata pun tidak, turunannya kan adalah menjadi cawapres. Sehingga di situ dibutuhkan ruang gerak yang lebih leluasa, tidak hanya terikat kepada KIB. Itu yang menurut saya sedang dilakukan oleh Mas Erlangga, membuka berbagai kemungkinan, sehingga tidak kemudian menempatkan dirinya hanya menjadi sosok yang mendukung capres dan cawapres yang lain. Nah, yang menarik adalah apakah kita kemudian bisa kaitkan, dan saya menduga ini ada keterkaitan juga dengan intensnya pertemuan dengan Pak Prabowo dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita ingin menduga-duga, jangan-jangan sekarang lebih mungkin Mas Erlangga membentuk koalisi dengan Pak Prabowo, dan kemarin saya tidak tahu ada kesepakatan apa Pak Prabowo dengan Caimin, tetap menyatakan solid apakah misalnya mendukung Erlangga untuk menjadi cawapres. Dan harga dari seorang Erlangga dan Golkar kan akan menjadi lebih mahal kalau kemudian bisa membawa sosok dari partai yang lain. Tapi apakah Demokrat juga demikian mudah bisa berpindah? Saya yakin tidak juga. Kalau kita lihat kan hambatan selama ini di koalisi perubahan adalah belum ada kesepakatan keinginan Demokrat menempatkan AHY menjadi Anies untuk disepakati bersama. Tapi kalau masuk ke Prabowo Erlangga pun kan artinya Demokrat akan mendapatkan hal yang sama saja. Berpindah koalisi tapi tidak juga menempatkan AHY menjadi seorang cawapres. Jadi menurut saya masih kompleks untuk bisa diputuskan dalam waktu dekat. Tapi pertanyaannya adalah apa mungkin Erlangga ataupun Golkar akan berkoalisi begitu dengan Gerindra bersama-sama menjadi pasangan capres-cawapres? Pak Doli, ada tidak kemungkinan itu menduetkan Prabowo Erlangga, Golkar dengan Gerindra? Hingga saat ini kami masih berpegang teguh pada keputusan Munas dan Rapimnas yang mengusung Pak Erlangga sebagai capres. Tetapi kami juga memahami situasi bahwa Golkar tidak bisa sendiri untuk mencalonkan siapa saja di dalam Pilpres ini. Tentu kita juga perlu membangun koalisi dengan partai-partai yang lain. Nah, kalau bicara soal kemungkinan, sekarang ini kan situasinya memang sangat dinamis ya. Nah, seperti tadi yang disampaikan juga bahwa
sekarang ini kan ada fase-fasenya. Dulu memang mungkin setahun, 1,5 tahun yang lalu itu fase penjajakan gitu ya. Kemudian yang kedua sudah bicara tentang membangun koalisi-koalisi. Nah, tinggal sekarang ini pemantapan sebetulnya ya. Ini kan sekarang komunikasi semakin intensif untuk membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses pematangan yang tinggal sisa beberapa bulan lagi harus sudah terbentuk. Pak Doli, maaf saya potong Pak Doli, kalau misalnya Airlangga Prabowo atau Prabowo Airlangga ini tidak kecil begitu kemungkinannya, kalau Airlangga AHY apakah itu bisa terjadi? Ya, itu nanti akan tergantung pada pembicaraan-pembicaraan berikutnya ya. Saya kira artinya akan ada mungkin pembicaraan itu dalam pertemuan hari ini. Ya, pembicaraan apa saja dalam politik kan dimungkinkan, ya. Apalagi kalau tadi bicara soal pencalonan, ya Golkar sama Demokrat itu kan memang sudah bisa dapat tiket. Jadi kalau bicara sekali kemungkinan ya, ini kan politik ini kan juga bicara tentang mengelola kemungkinan ya. Ya segala kemungkinan bisa terjadi saja gitu. Tetapi saya kira ini kan politik juga jangan mengandai-andai ya. Kita akan lihat nanti pertemuannya nanti seperti apa dan kita lihat nanti mana yang. Tapi saya kira kan begini. Tadi soal koalisi ya. Sampai sekarang sebetulnya Koalisi Indonesia Bersatu itu masih memegang komitmen dari awal dan kesepahaman yang sudah disusun sejak awal. Gitu. Baik, Pan, saya ke Pak Hermawi dulu. Pak Hermawi, kalau ya segala kemungkinan memang masih sangat cair ya sekarang, semua pembicaraan masih bisa dilakukan, koalisi masih sangat terbuka begitu. Bagaimana Nasdem, apakah kemudian setelah ada pertemuan nanti malam menguatkan kembali koalisi, melakukan pertemuan lagi dengan PKS dan juga Demokrat? Ya, jadi yang pertama saya mau katakan bahwa koalisi kami itu sudah hampir 6 bulan dan sudah ada tim kecil yang terus-menerus bertemu, ada perwakilan semua partai dan perwakilan Pak Anies, dan kita secara mingguan diupdate tim itu, kita terus membawa Anies juga. Kami sekarang sudah sampai kepada tahap finalisasi penentuan capres. Kan dalam traktat yang ditandatangani oleh 3 partai disepakati bahwa cawapres itu akan ditentukan oleh Anies Baswedan setelah mendapat masukan dari partai-partai. Jadi pertemuan hari ini meskipun hanya dengan Partai Demokrat, seperti dikatakan Dodi tadi, segalanya bisa mungkin karena ini kan dinamis terus. Tetapi yang paling penting buat kami sebagai pengusung silaturahmi kebangsaan, pertemuan malam ini perlu ditindaklanjuti oleh partai-partai lain untuk terus bertemu supaya keindonesiaan kita semakin mengkristal. Jadi apa yang akan terjadi ke depan, silakan saja. Yang penting dalam politik ini tidak ada pemaksaan, tidak ada injak kaki, semua dilakukan dengan penuh perhitungan dan kebangsaan kita semakin kuat. Itu yang paling penting buat kita. Baik. Saya ke Bung Toto dulu. Bung Toto, Anda menyebut bahwa ini sudah kongko-kongko politik yang semakin semakin besar nanti. Bagaimana kongko politik ini akan mengubah peta mungkin jelang Pilpres nanti? Ya, malah saya sebaliknya ya melihat apa yang disebut dengan kongko politik ini tidak punya makna. Penentuan janur kuningnya bahwa ada faktor pengikat di antara aktor-aktor bernama partai ini kan adalah kesepakatan siapa nama cawapres, panggung belakangnya mereka bicara mengenai power sharing. Tentu saja berbeda kalau silaturahmi dalam konteks keindonesiaan bagus siapa bertemu dengan siapa aja. Tapi kalau kita berbicara mengenai makna koalisi kan adalah kesepakatan bersama nanti dilegalkan oleh KPU siapa nama capres-cawapres. Dari sisi itu kan kita bisa membedah kok secara realistis koalisi perubahan ini akan paling menghadapi kendala ketika berbicara mengenai kepentingan Demokrat yang sangat fokus kepada nama Yudhoyono minimal untuk menjadi cawapres. Begitu pula Golkar sebagai partai yang merasa dirinya besar, terlepas hasil survei Mas Erlangga tidak tinggi, tetapi kita tahu ada keputusan Munas yang harus diemban sampai saat ini sebelum dicabut menjadi seorang capres, sehingga kita bisa menerka juga kalau tidak menjadi capres, menjadi cawapres menjadi sesuatu yang lebih bisa dimaklumi dibandingkan hanya menjadi partai besar yang
mendorong nama di luar kadernya misalnya. Disitulah menurut saya sebuah upaya-upaya untuk membuka kemungkinan itu. Terkaan saya, Golkar sedang mencari koalisi yang bisa menampung Erlangga menjadi cawapres misalnya. Oke, baik, tiga poros itu mungkin saja ya. Dan AHY juga saya pikir juga sedang membuka kemungkinan mengenai hal yang sama. Itu yang menurut saya mungkin sedang coba dibicarakan dalam konteks pertemuan nanti. Walaupun saya menduga sulit untuk mengarah kepada Erlangga AHY apabila didasarkan pada keinginan untuk menang. Karena kalau dilihat dari sisi survei, kedua orang ini bergabung agak sulit potensinya untuk naik secara elektoral. Baik, tapi tiga poros dalam Pilpres ini mungkin saja ya, Bung Toto? Saya tetap lebih melihat kemungkinan adanya tiga poros. Dan saya tetap berharap sosok yang namanya disebut dalam survei yang artinya dalam 2 tahun terakhir, yang artinya ini kan keinginan publik, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies, menurut saya ketiga-tiganya pantas untuk maju. Baik, saya ke Pak Doli dulu. Jadi Pak Doli, setelah pertemuan nanti dengan Demokrat, sudah ada rencana lagi pertemuan dengan mana lagi, partai mana lagi? Pasti ada, pasti akan terus dilakukan. Ya, saya kira itu tadi, pertama untuk menjaga tetap gini ya. Kami dari awal kan mendorong supaya memang silaturahim ini agak cepat. Pembicaraan Pilpres ini relatif lebih cepat dibandingkan pemilu sebelumnya. Koalisi juga kita dorong lebih awal. Supaya apa? Kita punya trauma sebenarnya 2019 itu ada keterbelahan di masyarakat. Nah, kalau dari awal ini panggung politik ini, drama semua ini disaksikan oleh publik, ya perbedaan itu juga dari awal dipahami untuk mencari yang terbaik segala macam. Saya kira ini akan jadi positif buat politik education. Minggu depan kabarnya bertemu dengan Gerindra, benar Pak Dodi? Jadi kami akan terus melakukan silaturahim ini. Iya, kami akan sudah menyusun agenda-agenda, akan intensif ketemu dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang lain berikutnya. Oke, dengan partai Gerindra salah satunya minggu depan ya? Iya. Oke, baik, saya ke Pak Hermawi dulu. Pak Hermawi, kalau dari Nasdem apa langkah selanjutnya ini? Langkah selanjutnya yang pertama, kita tim kecil kami terus bekerja untuk memperkuat dan mensolidkan koalisi, terus-menerus membangun komunikasi dan sinergisitas dengan seluruh kekuatan anak bangsa. Bagi kami 28% itu cukup untuk pendaftaran di KPU, tapi kita tetap terbuka untuk komunikasi dan terbuka untuk menunggu segala kemungkinan. Tetapi kalau untuk merubah sikap menjadi tidak Anies, saya kira cukup sulit. Dan bagi kami Wapres itu ada kriteria-kriterianya. Kriterianya pertama tidak harus dari partai koalisi, kita juga tidak harus dari partai politik, bisa orang profesional, dan itu nama-nama kita sudah rangkum semua, terus dikomunikasikan. Kita tunggu saja dinamikanya. Yang jelas koalisi kami ini terus bekerja untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan perbaikan dan perubahan ke depan. Kebaikan dan perubahan untuk apa? Untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya kira itu. Baik, Bung Toto, kalau Anda melihat sulit memang menggoyang koalisi perubahan ini. Iya, dalam konteks Anies kan sudah ada kesepakatan semuanya ya. But the devil is in the details. Ketika berbicara kepentingan partai masing-masing, dan ini kan terkait bukan hanya masalah Pilpres, efeknya kepada Pileg. Kita tahu dari awal karakter Partai Demokrat ini menempatkan nama Yudhoyono menjadi magnet elektoral. 100% memilikan sahamnya adalah milik keluarga Yudhoyono. Sekarang ada AHY. Menurut saya tetap akan jadi sebuah bahan pertimbangan apabila partai sebesar Demokrat kemudian hanya menjadi penonton. Sama seperti problem psikologis yang ada di Golkar kalau kemudian ada di KIB dan hanya mengusung Ganjar dan wakil yang bukan dari Golkar. Jadi menurut saya tetap di situ akan ada ruang-ruang bagi berubahnya sikap dari partai yang tetap memang mengutamakan kadernya atau ketumnya untuk kemudian menjadi capres atau cawapres, dan saat ini sedang terjadi di Golkar dengan Demokrat. Oh, baik. Bung Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, juga terima kasih Pak Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem, dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.